Ustazah Ayul Farikoh SAK Al-Hafidh, tempat tanggal lahirnya Kudus 21 Agustus 1979, alamatnya RT 2 RW 8 Kawaan Cendono Dawe Kudus. Nah, ini jauh-jauh dari Dawe ya Bu. Status beliau adalah menikah dengan 3 penyejuk hati. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Agama Islam IAIN Wali Songo. Nah, mungkin Bu Ayul nanti akan menyampaikan materi yang kelihatannya ini dekat dengan kita gitu ya, menghafal di tengah kesibukan. Wah, kita semuanya sibuk ya Bu ya? Sibuk, tidak ada yang tidak sibuk. Mau ibu rumah tangga, mau ibu bekerja, semuanya adalah sibuk. Nah, jadi bagaimana nanti Ibu Ayul, Ustazah Ayul Farikoh nanti menyampaikan gitu nggih, kiat-kiat apa saja atau bagaimana caranya mensiasati menghafal di tengah kesibukan. Langsung saja nggih, kita panggilkan Ustazah Ayul Farikoh ke Al-Hafidh, kepada beliau. Monggo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa jahada fil islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faridatul muhtaramin, para alim ulama Desa Gripik, para pengurus Anisa dan juga para panitia beserta ibu-ibu semua serta mbak-mbak yang kami cintai. Alhamdulillah gantian nggih, kalau tadi milenial sekarang emak-emak ngoten nggih. Ya, harapannya mendekatkan gitu ya, mendekatkan yang mbak-mbak nanti ya bisa ada solusinya, yang emak-emak juga ada solusinya kalau ada kendala-kendala ngoten nggih. Nyun sewu, saya tidak berdiri ya Bu ya. Ini tadi geringgingen ya, maklum emak-emak nggih. Jadi kepean saya juga tidak seperti yang milenial, kepeannya pakai manual ngoten nggih. Mohon maaf, semoga menjadikan maklum. Alhamdulillah, tadi kami diberikan amanah untuk menyampaikan menghafal di tengah kesibukan. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan sedikit cerita ya, sedikit cerita. Ada nenek-nenek nih yang usianya 60 tahun. Di sini ada yang 60 tahun? Oh, sudah ada, alhamdulillah, ada yang 65 ini di depan nggih. Barakallah, masih semangat belajar, masih semangat mengupgrade diri. Nah, ini baru 60 tahun berarti ya, tidak sudah 60 tahun, berarti baru 60 tahun. Tetapi beliau itu buta aksara. Ibu alhamdulillah tidak buta aksara kira. Nah, ini spesialnya itu beliau buta aksara dan tidak mengecam pendidikan. Nah, Allah memberikan hidayah kepada beliau untuk berdekat-dekat dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Nah, beliau waktu itu kan memang masih belum banyak media ya, yang ada adalah kaset rekaman seperti itu. Waktu zaman dulu itu beliau memakai kaset rekaman. Jadi setiap hari murotal diputar. Maunya surat An-Nas itu diputar terus setiap hari berkali-kali. Setelah itu meningkat lagi, dapat setengah juz, dapat 1 juz, dapat 2 juz, sampai selesai 30 juz. Tapi Masya Allah tidak berhenti di situ ya. 30 juz itu berhenti kalau tadi kata Ustazah murojaah itu seumur hidup ya. Ya, beliau masih tetap menjaganya. Ya, kami lanjutkan. Nah, itu yang 60 tahun dengan buta aksara. Beliau juga sibuk dengan beberapa anaknya karena suaminya juga meninggal. Dan beliau menggantikan posisi suami untuk mencari nafkah. Masya Allah ya, masih mencari nafkah, masih merawat, mendidik.
semuanya masih dijalani sendiri, tapi alhamdulillah anak-anaknya berhasil dan juga lulus perguruan tinggi, juga menghafal Al-Quran semua. Masya Allah, semoga kita dikaruniai anak-anak yang penyejuk hati dan ahli Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Untuk contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua, yang ini beliau profesional. Beliau adalah seorang dokter, ya, seorang dokter. Beliau sudah bersuami. Profesinya seorang dokter itu kan luar biasa, ya. Kalau di rumah sakit atau buka praktek sendiri itu bahkan di rumah saja begitu banyak, apalagi kalau kerja di luar instansi seperti itu ya. Nah, pada suatu saat ayahnya meninggal dan ibunya melihat tayangan TV, yang TV itu memberikan penjelasan bahwa anak yang menghafalkan Al-Quran kemudian bisa mengamalkannya, maka besok orang tuanya akan dipakaikan mahkota. Yang mahkota itu sinarnya saja itu lebih terang dibanding sinar matahari di dalam kamar kita, kamar dunia. Kalau kita bayangkan sinar matahari yang di angkasa, yang di sana itu berapa kilometer kalau dari sini, Bu? Sangat jauh ya. Kalau sangat jauh, itu saja siang tadi panasnya seperti itu dan luar biasa terang ya. Apalagi kalau dia matahari itu di dunia, sinarnya seperti apa gitu. Pastinya akan lebih terang. Nah, itu istimewanya kalau anaknya menjadi hafidhul Quran dan juga mengamalkan isinya. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan Al-Quran yang sebelumnya kita awali juga dengan menghafal Al-Quran. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, man qara'a Al-Quran wa amila bihi, maka dia akan memberikan mahkota kepada orang tua, ulbisa waladahu tajan dauhu ahsan min mawdai syams gitu ya. Jadi semuanya bisa difahami bahwa sungguh luar biasa keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nah, ini dulu ceritanya. Jadi dua contoh tadi bisa kita jadikan semangat ya. Orang yang sibuk di luar juga sibuk di dalam, itu saja bisa, kenapa kita tidak gitu. Nah, ini berkaitan dengan cara menghafal Al-Quran ya. Jadi menghafal itu ada 3 prosesnya. Yang pertama itu persiapan, kemudian yang kedua kita masuk ke proses, dan yang terakhir kita adalah merawatnya. Jadi harus ada persiapan dulu, harus ada proses dulu, baru kemudian kita murojaah. Nah, yang pertama, dari prosesnya seperti yang disampaikan oleh Ustazah Dila, itu adalah niat ya. Niat harus lillahi ta'ala, innamal a'mal binniyat. Kalau niatnya salah atau sedikit melenceng, maka nantinya pasti ada kesebosanan ya, ada yang salah tentunya di dalam prosesnya nanti karena niatnya sudah salah. Tentunya niat karena Allah itu juga berbanding lurus seperti niat-niat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah tentang keutamaan tadi. Misalnya tadi untuk memberikan mahkota kepada orang tuanya, itu tidak bertentangan ya, karena itu sudah disabdakan dan itu sejalan dengan lillahi ta'ala. Kemudian niatnya lagi mungkin baca 1 huruf saja, nah falahu hasanatun 10, apalagi berhuruf-huruf, bismillah aja 19 huruf, bismillah sudah 190 pahala. Nah, tadi juga dijelaskan besok itu akan disuruh untuk membaca Iqra wartaqi, suruh naik tangga ya, naik surga ya, atau ini tingkatan surga. Nah, itu sesuai dengan tingkatan kita membacanya atau menghafalnya. Itu niat kita, bisa kita mulai dari situ.
ya, karena Allah, kemudian seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, langsung saja, ini kita dibatasi waktu. Yang kedua adalah proses. Nah, ini kan biasanya yang ditunggu-tunggu. Ya, prosesnya itu seperti biasa. Sebenarnya ini ibu-ibu yang di sini saya yakin ya, saya itu di sini seperti Ibnu Mas'ud di depan Rasulullah ya. Rasulullah itu pernah bilang kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, Iqra'il Qur'an li, gitu ya. Bacalah Al-Qur'an untukku. Padahal Rasulullah tentunya lebih pintar. Saya juga di sini diminta untuk memberikan sedikit cerita atau apalah, ini juga sebenarnya ibu-ibu semua sudah lebih ya dari saya, tapi tidak mengapa, ini bentuk takdim saya kepada ibu-ibu. Semoga dengan seperti ini saya juga terpacu ya untuk mengupgrade diri, untuk terus-menerus belajar seperti itu. Nah, tadi proses yang pertama, gunakan satu mushaf ya. Maksudnya satu mushaf ini yang cetakannya sama. Walaupun itu mushafnya 5, di dapur ada, di kamar tidur ada, ruang tamu ada, ya, tempat sholat ada, nanti di tas ada, itu diusahakan yang cetakannya sama. Ya. Karena apa? Ketika kita membaca Al-Quran, itu kita membaca, sebelum kita menghafal kan baca dulu ya Bu ya, kalau kita memang bisa membaca, bisa melihat, kecuali kalau tadi ibu yang buta aksara tidak bisa. Nah, ini kalau membaca itu kita akan merekam. Oh, bismillahirrahmanirrahim, bismillah sebelah kanan, ar-rahim sebelah kiri, kayak kan seperti itu. Amma yatasaalun, ya yatasaalunnya berarti di sebelah kanan seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah gunakan satu mushaf. Nah, mushafnya boleh apa saja, yang penting mushaf Utsmani. Kalau di sini kita biasanya pakai mushaf Utsmani. Utsmani itu yang biasanya terdiri dari 15 baris ya, 15 baris. Nah, nanti sebenarnya sih tidak harus Utsmani juga ya, di pondok-pondok lain juga ada. Yang penting ini sama cetakannya gitu. Dan Utsmani kalau menurut saya lebih enak dibaca seperti itu saja ya. Kemudian yang kedua, setelah ditentukan mushafnya, yang kedua adalah manajemen waktu ya, manajemen waktu. Tadi sudah diceritakan manajemen waktu. Mungkin ini sekedar sharing. Saya kebetulan diamanahi oleh sebuah lembaga untuk memegang kelas tahfidz seperti itu. Dan ini adalah online. Di sini banyak ibu-ibu profesional ya yang mengikuti, dan alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Ada yang seorang dokter, ada yang bu guru, ya, ada yang perawat. Mungkin perawatnya ada di sini barangkali, soalnya orang Gripek juga. Kemudian ada juga ibu rumah tangga, ada juga wira swasta, ya. Semuanya ibu rumah tangga ya. Iya, yang PNS juga di Pemda di Depak itu ada ya. Nah, semuanya juga merangkap ibu rumah tangga. Itu luar biasa. Jadi awal tadi adalah niat. Kalau niatnya sudah tumbuh, insya Allah akan mendukung prosesnya gitu. Ini yang pertama tadi apa Bu? Manajemen waktu tadi ya, manajemen waktu. Nah, ya, jadi kita harus menyediakan waktu, bukan mencari waktu seperti itu ya. Menyediakan waktu dalam sehari. Minimal mungkin untuk awal-awal minimal 1 jam insya Allah cukup ya, minimal 1 jam. Lama apa sebentar Bu? 1 jam sebentar atau lama? Kalau kita duduk 1 jam mungkin lama ya, mungkin 1 jam untuk permulaan lama, tapi ini kita bisa siasati, dengan waktu sholat ya. Dalam waktu sholat itu ada berapa? Ada 5. Jadi 5 waktu sholat ini kita bagi lagi. 5 waktu sholat ini kita bagi. Subuh itu nanti kita ambil sebelum subuh, setelah subuh. Duhur kita ambil sebelum duhur, setelah duhur. Sampai 5 waktu sholat jadi ada 10 kali. 10 kali. Kalau 10 kali ini ambil saja 10 sampai 15 menit. Itu sudah lumayan loh Bu. 1 kali duduk mungkin kita bisa 1 ayat, bahkan bisa lebih. Nah, saya tadi coba ini ya,
coba mereng-reng gitu, biar dapat berapa sih gitu ya. Ada yang mengambil contoh itu satu baris ya. Dalam satu hari itu satu baris itu hanya perlu waktu satu kata aja sudah lebih itu ya. Misalnya satu kali duduk itu satu kata amma gitu. Atau bahkan bisa juga kita ambil satu huruf. Satu huruf. Di sini ada yang tidak bisa membaca satu huruf. Tidak ada kan? Alhamdulillah. Nah, satu baris aja insya Allah gampil ya, gempil kalau bahasa di sana itu gempil. Nah itu, ini satu barisnya itu diulang-ulang, misalnya diulang 10 menit itu berarti bisa jadi sampai 15 kali kalau ayatnya pendek ya. Nanti di bawah sholat, setelah sholat kita tambah lagi sambil mengulang ayat yang pertama. Misalnya tadi kita ambil surat An-Naba amma yatasaalun. Itu sudah di pertama kita sudah ulang-ulang, yang kedua kita ulang lagi 3 kali cukup amma yatasaalun. Ditambah lagi anin naba'il azim. 15 kali lagi, atau kalau para sahabat itu menyarankan 40 kali. Dan ada yang melakukan research ya. Kita kiaskan kepada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu apa ada yang di sini membaca Al-Fatihah masih salah? Tentunya enggak ada ya, karena setiap hari kita baca sebanyak 17 kali. Nah, itu yang melakukan research menyimpulkan bahwa ayat Al-Qur'an akan menjadi sebuah kebiasaan atau membibir, artinya itu kita nggak usah mikir, itu sudah bisa keluar dari bibir kita. Nah itu kalau sudah kita baca 300 sampai 350 kali gitu. Jadi kalau misalnya kita masih membaca 40 kali masih susah, itu wajar ya. Berarti ayat Al-Qur'an itu kangen sama kita. Memang kita ingin diberikan pelajaran oleh Allah dengan ayat itu. Gitu nggih. Nah, jadi yang pertama manajemen waktunya bisa kita ambil dari waktu sholat. Kemudian tadi kalau ada kalau satu baris itu kan lama sekali gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan kita menghafal bukan untuk menjadi seorang penghafal saja, tetapi kita menghafal karena Allah. Kita diberikan hafalan, alhamdulillah. Kalau tidak diberikan hafalan juga alhamdulillah, karena bacaan kita itu adalah sebuah ibadah. Kita tidak hafal, justru kita akan mengulang terus dan tidak akan kita tinggalkan. Nah ini ya satu poin sebelum kita istilahnya melotok atau bacanya itu lancar, ya itu disarankan tidak menambah hafalan ya. Nanti dikhawatirkan ketika bertumpuk-tumpuk tidak lancar terus malah jadi bubar barisan ya, menghilang satu persatu ayatnya, nanti kecampur-campur. Jadi sedikit-sedikit kita lancarkan dulu, nanti baru kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Insya Allah satu baris pun kalau kita konsisten istiqomah tadi ya kata Ustazah, itu insya Allah 30 tahun kita selesai. Ya, satu baris sehari. Satu baris sehari, 15 hari dapat satu halaman. Itu 30 tahun. Kalau kita sekarang mungkin usianya 40, insya Allah 70 tahun. Kalaupun kita diambil oleh Allah sebelum kita menghafal, insya Allah niat tadi ya. Niat itu akan menjadi sesuatu yang penting. Kalau kita sudah niat, maka insya Allah Allah akan nyekseni itu kalau bahasa Jawa nih. Nyekseni bahwa orang ini itu adalah penghafal Al-Quran. Kita ingat Bu, sahabat zaman dulu yang pada perang Yamamah ya. Itu ada sahabat yang dipanggil oleh Allah 70 hafiz Quran. Kalau zaman dulu itu baca banyak qari'ul ya, qari'ul Quran. Kalau zaman dulu hafid itu qari'ul Quran. Ingat nggih? 70 penghafal Al-Quran. Maka dari situ kemudian
dilecutkan sebuah ide untuk menulis Al-Quran. Jadi zaman dulu belum ada penulisan Al-Quran karena Al-Quran belum diturunkan sepenuhnya. Itu sebenarnya para sahabat belum menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Ya. Beliau yang 70 orang itu hanya menghafal 15 juz, baru setengahnya Al-Quran. Ya, itu menurut sebuah riwayat seperti itu. Jadi 15 juz itu sudah disebut oleh Allah sebagai qari'ul Quran karena apa? Karena niatnya. Ya, karena beliau ini sudah bertekad untuk menjaga Al-Quran dari sisi lafadznya juga dari sisi isinya. Ya, kalau kita menghafal Quran nanti diusahakan tadi yang mendapat mahkota itu adalah yang wa'amila biha, yang bisa mengamalkan. Ya, naudzubillah jangan sampai kita menjadi hanya menghafal di bibir tapi tidak bisa mengamalkan. Nanti yang ada adalah rubba qari'il Quran wal Qur'anu la'anahu gitu ya. Ya la'anuh gitu. Dan Al-Qur'an itu akan memberikan laknat, naudzubillah min dzalik. Jadi kita usahakan untuk sedikit-sedikit membuka-buka, mentadaburi. Mungkin di sini sudah banyak media untuk tadabbur, untuk tafsir ya, itu kita gunakan. Dan itu ya, bisa jadi sebuah sebuah cara ya untuk menguatkan hafalan. Jadi mengetahui apa isinya atau mengetahui maknanya. Jadi bisa meresapi gitu sampai bisa mengamalkan gitu. Kemudian yang kedua adalah kita sesuaikan dengan diri kita, teknisnya, secara teknis. Apakah kita ini seorang auditori atau mungkin visual, atau kita itu punya kelebihan di kinestetik. Kalau kita auditori, berarti kita lebih banyak mendengarkan, ya, bisa murotal dari HP, bisa dari MP3, ya, dari mana saja, pokoknya itu adalah mendengarkan. Saya punya anak itu yang putrinya 2 itu ya. Jadi yang pertama itu harus melihat Bu. Kalau membaca Al-Quran itu harus menghafal, itu harus melihat. Yang kedua hanya mendengar saja, kakaknya belajar, adiknya sudah bisa duluan. Ya, kakaknya belum bisa, adiknya sudah bisa duluan. Itu yang berarti yang kedua itu punya kekuatan di auditori. Yang pertama kekuatannya di visual. Jadi kita sesuaikan dengan diri kita. Kalau kita memang auditori atau kita visual, seperti saya itu visual, harus membaca, melihat itu ayatnya di mana gitu ya, bentuknya seperti apa, itu harus melihat. Kalau mendengar saja belum masuk, tapi juga setengah-setengah bisa dibantu dengan auditori, dengan mendengarkan. Kalau kita sudah hafal, kemudian kita sambil melakukan pekerjaan rumah, ya, kita bisa mencuci atau menyapu-nyapu, itu kita putar. Nah, itu bisa menguatkan juga. Ya. Dan yang terakhir adalah kinestetik. Itu seperti mungkin yang ditemukan zaman sekarang untuk anak-anak itu pakai gerakan ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, itu tentunya juga harus mengetahui isinya. Nah, itu sesuai dengan kelebihan kita di mana. Dan yang ketiga, kita fokuskan pada perbedaannya. Jadi ayat-ayat itu banyak yang sama, nggih. Misalnya di surat Al-Insyiqaq itu illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum atau lahum atau watawasau bil haqqi. Nah, itu ya, itu banyak sekali yang sama. Itu kita lihat fokusnya pada perbedaannya. Jadi Al-Insyiqaq itu pakai lahum, Atin itu pakai falahum, nanti surat Al-Asr itu pakai watawasau bil haq, watawasau bis sabr, seperti itu. Nanti banyak lagi yang sama-sama di juz-juz yang lainnya. Fokus pada perbedaan. Kemudian kenapa kok sudah diulang-ulang pakai metode zikir gitu ya, sudah katanya Allah bidzikrillah tatmainnul qulub, sudah tak ulang-ulang terus sampai 40 kali masih belum bisa. Nah, bisa jadi Allah ingin memberikan kita maghfirah, ampunan dosa. Jadi kalau dulu disebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Waqiah juga ada la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah
yang bisa memegang atau menguasai Al-Quran itu, bukan menguasai ya, pokoknya dia bisa merangkul gitu ya dengan Al-Quran itu, kecuali orang-orang yang disucikan ya. Kalau disucikan ini di dalam sebuah tafsir ada yang menafsirkan adalah para malaikat. Para malaikat tentunya orang-orang yang disucikan dari dosa. Nah, sudah seharusnya kita yang ingin berdekat-dekat dengan Al-Quran itu juga orang-orang yang berusaha untuk meninggalkan segala maksiat ya. Jangan sampai Qurannya jalan, kemudian maksiatnya juga jalan. Naudzubillah min dzalik. Jadi gitu ya. Nah, kok ternyata orang itu itu sudah pinter, sudah lurus-lurus saja jalannya, sudah santri gitu, tapi kok masih susah. Nah, bisa jadi juga Allah ingin meningkatkan derajat orang yang menghafal Al-Quran tadi. Jadi tidak hanya yang susah itu bukan karena dosanya saja, tetapi ada orang-orang yang ingin dinaikkan derajatnya itu dengan Al-Qurannya. Mungkin sampai sini dulu ya dari saya. Tadi sudah dikasih kode sama panitia, yaitu proses ya, dan yang terakhir adalah murojaah tadi ya, diusahakan murojaah itu sebelum lupa. Murojaah itu sebelum lupa. Jadi kalau murojaah sudah hilang itu namanya bukan murojaah, tapi mengulang menghafal mengulang menghafal. Kalau kita baca tadi ayat 1 dibaca lagi di surat sholat berikutnya, itu insya Allah masih nempel ya, masih nempel, bukan yang sudah hilang, masih nempel. Karenanya diusahakan murojaah itu 2 sampai 2,5 jam kita ulang kembali. Jadi 2 sampai, kalau misalkan tadi tidak memungkinkan waktu sholat ya, mungkin kita kerja di mana yang tidak memungkinkan itu bisa kita ambil 2,5 jam sekali, kita ulang apa yang sudah kita pelajari, dan usahakan di awal waktu kita bangun tidur itu kita sudah menomorsatukan Al-Quran. Sebelum kita lain-lainnya, sebelum upyak di dapur, sebelum upyak di jalan. Nah itu kita Al-Quran dulu, dan terakhir mau tidur usahakan 20 menit, setengah jam itu bersama Al-Quran. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Di sini kita berharap semua ibu-ibu di sini pulang dari sini itu tergerak hatinya untuk senantiasa berdekatan dengan Al-Quran. Lebih-lebih lagi yang sudah ada keinginan untuk menghafal, segera ya, tanpa nanti, segera kita mulai. Kalau tidak dimulai tidak akan bisa mulai. Nanti setannya akan terus, alah apalagi susah, mesti seperti itu. Setannya akan terus menggerogoti kita sampai tidak ada niatan lagi. Ya, segera dimulai. Dan kita ingat ayat kursi apa namanya? Firman Allah tapi tidak di ayat Al-Quran. Ya, hadis qudsi ya, sampai lupa ini. Sudah jam 4. Ya, man syaghalahul Quran ya. Siapa orang yang disibukkan oleh Al-Quran, kemudian dia an dzikri, dia itu lupa dengan zikir kepadaku, wa mas'alati, dan minta kepadaku, maka a'taituhu asanuma, kami Allah ya akan memberikan apa yang lebih baik ya, apa yang lebih baik dari orang-orang yang diberikan oleh yang dia itu bisa meminta. Dia sudah bisa doa terus gitu ya. Kita yang sibuk dengan Al-Quran tidak bisa berdoa, sampai tidak ada waktu untuk berdoa. Nah itu bisa kita jadikan pegangan. Cukup dari hadis tersebut kita bisa terinspirasi ya. Mudah-mudahan pulang-pulang kita niatkan dan kita banyak berdoa, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Insyaallah biidznillah kita semua dimudahkan. Itu dulu Bu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.